Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk berpikir sedikit lebih dalam tentang sesuatu yang sering kita anggap biasa, tentang kehidupan, pekerjaan, dan mimpi-mimpi kita. Kita semua ingin sukses. Siapa yang nggak mau hidup berkecukupan, punya rumah, mobil, tabungan, jalan-jalan ke luar negeri, atau bisa ngasih yang terbaik buat keluarga? Semua itu fitrah. Wajar. Bahkan Islam tidak melarangnya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, sukses kamu ini arahnya kemana? Di masa Rasulullah banyak sahabat yang sukses. Tapi mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya kendaraan. Dunia hanya alat. Karena mereka tahu, hidup ini bukan untuk selamanya. Mari kita lihat satu persatu. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang luar biasa. Saat hijrah ke Madinah, ia datang dalam kondisi tak punya apa-apa. Tapi karena ketekunan, kejujuran, dan kecerdasannya dalam berdagang, ia jadi salah satu orang terkaya di kalangan sahabat. Namun kekayaan itu tidak membuatnya lupa akhirat. Ia pernah menyumbangkan 500 ekor kuda perang, 1.500 unta, dan 50.000 dinar emas untuk jihad di jalan Allah. Bahkan ketika ia wafat, para istri Nabi pun ikut mendapatkan warisan darinya. Itu artinya, dia tidak hanya memikirkan keluarga atau sahabatnya, tapi juga umat. Dan yang lebih luar biasa lagi, ia tetap tidak pernah meninggalkan tahajud. Lalu kita lihat Utsman bin Affan, seorang pengusaha besar konglomerat pada zamannya. Tapi lihat apa yang ia lakukan. Ketika Madinah mengalami krisis air, dan sumur satu-satunya dikuasai oleh orang Yahudi dan diperjualbelikan dengan mahal, Utsman membelinya. Dan ia wakafkan, gratis untuk umat. Ketika Rasulullah butuh dana untuk perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1.000 dinar di depan Rasulullah. Bahkan Nabi sampai berkata, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Apa artinya? Amalan Utsman sudah sampai ke level yang sangat tinggi. Amalannya sudah menjadi jalan menuju surga. Tapi tidak semua sahabat jadi pengusaha. Ada yang jadi pejuang ilmu. Lihat Abu Hurairah, dia bukan saudagar, dia bukan jenderal perang, tapi dia menjadi penghafal hadis terbanyak. Hampir 5.400 hadis diriwayatkan olehnya. Kenapa? Karena ia menjadikan ilmu sebagai jalan hidupnya. Bahkan sampai-sampai ia berkata, seandainya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyampaikan ilmu, aku tidak akan berani menyampaikan satu hadis pun. Itulah ketakutannya kepada Allah. Itulah adabnya terhadap ilmu. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, sosok pemuda cerdas, pemberani, dan salah satu dari ahli tafsir terbesar. Ia memilih jalan kepemimpinan dan keilmuan. Sejak kecil sudah bersama Rasulullah. Tidak mengejar harta, tapi mengejar hikmah. Ada pula Salman Al-Farisi, pencari kebenaran yang rela meninggalkan negerinya, hartanya, bahkan status sosialnya demi menemukan kebenaran Islam. Ia rela jadi budak, dijual ke sana kemari, hanya untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Apa benang merahnya? Masing-masing sahabat punya fashion hidup sendiri. Ada yang lewat bisnis, ada yang lewat ilmu, ada yang lewat kepemimpinan, ada yang lewat ibadah, ada yang lewat jihad. Tapi, semua jalannya menuju satu titik, surga. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Fashion hidup hari ini kadang dipahami cuma soal baju, style, gaya hidup, merek, dan penampilan luar. Tapi di balik semua itu ada fashion yang lebih penting, yaitu fashion jalan hidup kita. Mau kaya? Silakan. Tapi kaya yang berkah, kaya yang bermanfaat, kaya yang tidak membuatmu lupa pada akhirat. Mau jadi influencer? Boleh, tapi pastikan kontenmu menginspirasi, bukan menyesatkan. Mau jadi pengusaha sukses? Hebat, tapi jangan lupa zakat, sedekah, wakaf, dan kejujuran. Mau jadi pejabat? Luar biasa. Tapi pastikan kamu jadi pemimpin yang adil, amanah, dan takut kepada Allah. Allah tidak pernah membatasi jalan menuju surga. Bahkan Rasulullah bersabda,
Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan jalan yang ditetapkan Allah untuknya. Dan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qashash ayat 77. Jadi sekarang, coba kamu tanya ke diri sendiri, apa fashion hidupmu? Apa jalan hidupmu? Dan apakah jalan itu benar-benar membawamu menuju surga? Ingat, semua orang bisa sukses, tapi tidak semua sukses itu membawa berkah. Yang kita cari bukan sekadar hidup enak. Yang kita cari adalah hidup yang penuh makna. Hidup yang ketika selesai, meninggalkan jejak, bukan hanya harta. Maka sekarang, mari kita pilih fashion hidup kita dengan serius. Pilih jalan yang Allah ridhai. Jalan yang membuat kita bangga di dunia dan selamat di akhirat. Jalan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, semua harta, semua ilmu, semua jabatan akan ditanya satu persatu. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu gunakan? Jadi, kamu mau pakai fashion yang seperti apa-apa? Yang sekadar viral di dunia atau yang benar-benar elegan di sisi Allah? Fashion yang membawamu melangkah menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.